Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di minggu yang baru, hari yang baru. Dimanapun Anda berada, sedang di rumah, dalam perjalanan menuju kantor, atau di tempat bekerja, mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 769 ayat 1. Tu debata do pekirimuki di tanah lut nang awang-awangi imanado upusaki tuk tunggu diramuti lokaki torope maramunahukiyo nibataki dusumarihuna husrohaki sunang dua ibanado namandunganiyo. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Senin 15 Juni 2020 dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, tentu itu semua menantang iman kepercayaan kita. Dalam nats renungan kita ini, Paulus mengatakan bahwa Allah mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu. Namun sejak awal tahun 2020 sampai sekarang, segala sesuatu itu sulit diterima. Dampak banjir Januari 2020 yang merusak fasilitas pribadi atau fasilitas umum masih dalam tahap perbaikan. Kemudian menyusul coronavirus COVID-19, diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, sehingga orang di rumah saja, bekerja dari rumah saja. Hingga saat ini pemerintah memberlakukan pelonggaran new normal, tatanan hidup baru. Kemudian kita mendengar berita tentang George Floyd dan Derek Chauvin, dua nama yang hingga saat ini menjadi pusat perhatian dunia. Keduanya menjadi perbincangan setelah Floyd mendapat perlakuan rasis dari beberapa oknum polisi di Minneapolis, Amerika Serikat, yakni Derek Chauvin dan teman-temannya. Floyd kehabisan napas karena Derek menekan bagian lehernya dengan lututnya, dan kejadian tersebut telah memicu protes
dari seluruh dunia menuntut keadilan rasial. Dalam hari-hari yang penuh kesulitan, segala sesuatu tersebut tak tertanggungkan, termasuk banjir dan dampaknya, terpaan coronavirus 19, dan perlakuan rasial yang sering terjadi di permukaan bumi. Namun mengherankan, umat Tuhan tetap percaya Yesus Kristus akan menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dengan yakin bahwa Allah akan berbaik hati mendatangkan kebaikan dari setiap kesusahan besar yang terjadi. Kisah seorang raja yang pergi belusukan di daerah-daerah yang dikuasainya dengan beberapa orang pengawalnya. Mereka melintasi sebuah gubuk yang ditinggali seorang janda miskin. Kemudian sang raja tersebut memperhatikan gubuk tersebut, dan setelah memperhatikannya beberapa lama, sang raja memerintahkan kepada pengawalnya untuk membakar gubuk tersebut. Dan tiba-tiba dari sebelah rumah tersebut berlari seorang perempuan, menangis dan menangis karena melihat gubuknya tersebut sudah dibakar. Setelah itu, sang raja melanjutkan perjalanannya, dan kemudian rombongan tersebut melihat satu pohon kelapa yang tinggi dan berbuah lebat dekat dengan sebuah rumah. Setelah memperhatikan pohon kelapa tersebut, raja tersebut mengatakan kepada pengawalnya untuk menumbang pohon kelapa tersebut. Mendengar hal itu, seorang bapak berlari dan berlutut menyembah sang raja agar tidak menumbang pohon kelapanya tersebut, dengan mengatakan bahwa kelapa tersebut telah menunjang kehidupannya. Namun sang raja tidak menghiraukan. Para pengawal menumbang pohon kelapa tersebut. Saudara-saudara, si janda tua menangis, mengais mengumpulkan abu dari gubuknya yang sudah terbakar. Terus mengais dan mengais. Tiba-tiba alat pengaisnya terbentur oleh benda keras yang terkubur di tanah tempat gubuknya sudah terbakar tersebut. Kemudian dia mencoba mencari tahu apa benda keras tersebut. Setelah digali dan digali, maka sang janda tua mendapatkan sebuah peti harta karun yang dulunya dikubur oleh suaminya di tanah tersebut. Maka setelah si janda tua mendapatkan peti harta karun tersebut, semuanya berubah. Dia memperbaiki rumahnya dan memperbaiki semua keadaan dengan hasil penjualan harta karun tersebut. Demikian juga dengan si bapak yang pohon kelapanya ditumbang oleh sang raja. Keesokan harinya telah terjadi angin puting beliung di lokasi tersebut. Banyak rumah ditimpa oleh pohon kelapa dan pohon-pohonan, sedangkan rumah si bapak tersebut terselamatkan karena kelapa yang dekat dengan rumahnya sudah terlebih dahulu ditumbang
oleh Sang Raja. Saudara-saudara, itu sebagai ilustrasi. Allah bekerja sering tidak terpahami oleh kita. Sekali waktu kita boleh kehilangan, boleh rugi, boleh terluka, boleh menangis, tetapi untuk diselamatkan. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sungguh kita membutuhkan iman yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan percaya bahwa segala sesuatu akan Tuhan buat menjadi kebaikan bagi kita. Dengan memahami bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Bukankah Tuhan itu Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang memperhatikan apa yang kita butuhkan? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kelemahan kami sering tidak siap untuk menerima bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mampukanlah kami dengan rendah hati menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 769 ayat 1. Kepada Allah pengharapanku, di darat laut di waktu manapun. Kepadanya ku percaya, Bapa di surga sumber hidupku. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.